Ya, ya, assalamualaikum Leo, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang surprise atau kejutan di akhir tahun 2022. Ini proses yang ada di readingan ini dalam 3 bulan ke depan ya. Ini Oktober, November dan Desember gitu. Prosesnya seperti itu. Dan ini saya reading tentang hubungan asmara, karir dan cinta kalian gitu, Leo ya. Oke, ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Ya, kita langsung readingkan aja untuk hubungan asmara dulu di sini. Di hubungan asmara kalian ini dalam 3 bulan ke depan atau akhir tahun 2022 ini seperti apa surprise-nya atau kejutannya. Ini ada kartu muncul pertama, you deserve love ya. Ini ada yang menarik diri dari hubungan ya, itu. Mungkin kalian ini sama-sama mungkin sebelum bulan Oktober kali ya, kalian sama-sama menarik diri dari hubungan, mungkin fokus ke proses kehidupan kalian masing-masing, mungkin seperti itu gitu ya. Itu akan tetapi di saat kalian menarik diri dari hubungan atau berproses ke masing-masing, ini kalian sama-sama mempunyai tujuan di sini ya. Itu ada tujuan ke depan yang ingin kalian capai di sini ya, itu. Dan di sini ada kartu soulmate. Untuk hubungan kalian ini kalian terapkan sebagai teman sekaligus sebagai belahan jiwa atau sepasang kekasih ya. Kalian memberikan hubungan di sini gitu ya, secara pertemanan atau secara sepasang kekasih gitu. Teman tapi mesra gitu ya, ibarat anak-anak remaja gitu kan ya, seperti itu. Dan di sini dengan kartu soulmate ini kalian dipertemukan dari pertemanan kalian ya, mungkin pertemanan lewat sosmed, teman sewaktu kecil, sewaktu sekolah, kuliah mungkin, atau teman kerja ya, teman main mungkin seperti itu ya, teman ya yang pasti dari pertemanan kalian lah ya, kalian lewati itu gitu ya. Istilahnya dari awal kalian ini awalnya teman dulu gitu, kemudian meningkat menjadi sepasang kekasih gitu kan ya, itu. Dan kemudian ada proses lagi di saat kalian ada pendekatan atau penjajakan dalam hubungan. Di sini ini proses yang ada di kalian ini muncul atau timbul adanya energi ketulusan cinta di sini atau kesejatian cinta ya. Tumbuh benih-benih cinta. Tumbuh benih-benih cinta yang tulus, yang sejati gitu ya. Kalian bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu kan. Mungkin ini proses karena di hubungan kalian mungkin ada masalah-masalah tersendiri, tetapi kalian bisa menyelesaikan dengan baik, dengan penuh cinta, dengan damai gitu ya. Itu dengan tidak memberikan emosi tinggi gitu, seperti itu. Cara penyelesaiannya atau solusinya ini lebih ke dengan cinta, dengan kebaik hati kalian gitu ya, seperti itu. Jadi lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan dengan energi itu ya, di hubungan kalian seperti itu. Dan kemudian di sini ada keep an open mind. Mungkin di sini kayak apa ya istilahnya, dari pertemanan kalian kemudian sebagai sepasang kekasih ya, kemudian mungkin ini prosesnya mungkin lama di sini gitu ya, lama di hubungan kalian gitu, akan tetapi energi proses ini memunculkan apa ya, memunculkan ketulusan cinta di sini. Dan mungkin ini kayak apa ya istilahnya, tarikan energinya di sini dari teman di masa lalu. Kemudian kalian dipertemukan lagi di saat kalian sudah dewasa. Mungkin ada yang seperti itu energinya ya, kalau yang resonate ya.
Kalau enggak ya otomatis ini proses di dalam 3 bulan ke depan seperti ini gitu. Dan dengan energi keep an open mind ini kalian memberikan hubungan di sini dalam 3 bulan ke depan ini, hubungan kalian lebih ke secara dewasa ya. Kalian lebih memberikan secara dewasa, matang, open minded ya, pemikiran kalian lebih terbuka di hubungan ini gitu kan. Itu dan kalian lebih bijak dalam menyikapinya gitu. Dan mungkin ada satu keputusan yang harus kalian ambil di sini ya. Itu dan itu benar-benar membutuhkan keputusan yang bijak dari cara berpikir kalian ya. Cara berpikir yang bijak, yang matang, yang dewasa. Kalian harus bisa mengambil keputusan tersebut ya, itu untuk berkomitmen di sini ya. Itu. Jadi istilahnya mungkin kalian sudah pikirkan matang-matang gitu ya, untuk mengambil keputusan di sini. Dan di sini keputusan kalian yang diberikan di hubungan ini keputusan yang memberikan hubungan yang serius karena memberikan komitmen ya itu. Atau mungkin kalian ingin adanya pernikahan di sini di hubungan kalian ya. Itu mungkin di akhir tahun ini ada yang menikah bisa juga ya, atau ada yang berkomitmen kalau misalkan belum nyampe ke menikah. Atau mungkin ini hubungan di rumah tangga kalian ya. Mungkin ini dengan suami atau istri kalian yang memberikan energi ini di rumah tangga kalian bisa juga ya. Itu yang pasti di sini untuk di akhir tahun 2022 ini hubungan kalian lebih ke dari pengambilan keputusan kalian yang secara dewasa bijak di sini ya. Itu kalian ada yang bisa menikah di akhir tahun 2022 gitu ya, seperti itu. Jadi ada pernikahan di hubungan kalian di akhir tahun ini, ada yang menikah untuk Leo ya. Itu surprise atau kejutannya seperti itu ya. Oke, kemudian di sini untuk karir Leo ini ada King of Swords ya. Di karir kalian ini ya membutuhkan komunikasi pintar ya, komunikasi yang smart gitu ya, komunikasi yang cerdas gitu, komunikasi yang komunikasi yang dengan logika ya, seperti itu. Kalian memberikan komunikasi dengan logika. Gimana caranya menjabarkannya? Sebentar, saya cari ini penjabarannya gitu. Atau mungkin gini, kalian berpikir ya, kalian ada pemikiran di karir ini untuk gimana caranya memberikan komunikasi yang lebih smart lagi gitu ya, untuk komunikasi di sini gitu di karir kalian. Dan kalian mempunyai tujuan ke depan di sini ya. Itu jadi ada hal di karir kalian yang membutuhkan itu, membutuhkan logik kalian dan komunikasi kalian gitulah ya itu. Dan di sini ada the moon. Ini perasaan ya, memakai perasaan, kepekaan, kesensitifan gitu ya, kepedulian mungkin seperti itu, kebaik hati kalian gitu ya. Ini mungkin untuk karir kalian membutuhkan itu. Jadi kalau dihubungkan antara King of Swords sama the moon ini, mungkin di karir kalian membutuhkan komunikasi yang seimbang antara logika dan perasaan. Nah itu misalkan mau memberikan komunikasi ya, komunikasi yang baik-baik gitu kan ya, komunikasi yang penuh cinta tetapi smart. Nah gitu ya, itu yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan. Mungkin dengan cara itu kalian bisa mencari solusi di sini gitu ya. Itu dengan energi King of Swords sama the moon di sini. Jadi saya gabungkan. Tapi kalau misalkan di sini kalian masing-masing untuk karir, di sini mungkin ada karir yang hanya membutuhkan kepemimpinan secara
komunikasi smart, bisa juga seperti itu ya, membutuhkan secara logika dalam memimpin kalian gitu di karir kalian. Ini karena King ya, King of Swords, jadi mungkin kalian ada posisi yang sudah menjadi raja dalam berkomunikasi, raja dalam memimpin, membimbing gitu ya, raja dalam ya mungkin kalian motivator. Nah, bisa juga seperti itu, contohnya aja ya seperti itu. Kalian dosen mungkin ya, kalian mungkin kayak di karir yang berhubungan dengan humas ya, hubungan masyarakat, itu kan harus membutuhkan komunikasi yang smart juga kan gitu ya. Itu atau yang sejenis dengan itu, atau apapun itu karirnya, yang pasti di sini membutuhkan komunikasi yang smart gitu ya, itu. Atau mungkin kalian di karir ini nggak harus dengan logik, tetapi mungkin di karir kalian ada yang membutuhkan secara perasaan mungkin ya, dalam karir kalian ini secara dengan the moon ya, the moon ini kan mungkin kalian berkarir di bidang yang memakai hati, memakai perasaan gitu ya. Mungkin kalian apa ya, psikiater mungkin seperti itu, yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan kejiwaan mungkin seperti itu ya, kepedulian, kebaik hati kalian gitu. Apa ya, yang berhubungan dengan itu karirnya, yang pasti yang berhubungan dengan hati, perasaan, cinta. Nah, seperti itu mungkin kalian membutuhkan itu. Gunakan keahlian kalian, gunakan kelebihan kalian di situ, dengan menggunakan mungkin memakai insting, intuisi, feeling gitu ya, kesensitifan, kepekaan, kepedulian kalian, cinta, kebaikan kalian di sini. Gunakan itu untuk karir kalian agar mendapatkan sesuai dengan apa yang kalian inginkan, dengan kebaikan kalian sepenuhnya gitu ya, seperti itu. Dan mungkin itu untuk mencari solusinya atau jalan keluarnya dengan energi itu, bisa juga ya kalian sesuaikan. Dan kemudian di sini udah melebar ya, udah melebar antara King of Swords sama The Moon ini saya penjabarannya. Kita lanjut aja lagi. Di sini ada Eight of Cups. Ada satu keinginan, harapan ya, hope, keberuntungan atau keajaiban yang ingin kalian capai di sini ya. Itu ada cita-cita yang ingin kalian capai untuk kebahagiaan kalian ya, itu. Dan mungkin di segi karir ini adalah ini Four of Pentacle ya. Di sini untuk karir kalian sebenarnya sudah stabil ya, dari segi karir sudah stabil, sudah seperti apa yang kalian inginkan dengan kestabilan ini, tetapi kalian mempunyai cita-cita atau keinginan yang lebih stabil lagi gitu ya. Itu karena di sini pada akhirnya ada King of Pentacle, jadi kalian menginginkan kestabilan ini ada perubahan tersendiri, ada pembaruan agar ada peningkatan lagi gitu ya, agar ada peningkatan yang signifikan, mungkin kalian inginkan itu. Dan di sini ada Nine of Cups. Ini membutuhkan ketenangan di proses karir kalian ya, membutuhkan ketenangan, kenyamanan, keamanan di sini ya, itu yang dibutuhkan kalian. Mungkin dalam melewati proses karir ini ada emosi-emosi tersendiri ya yang kepancing di situ gitu. Seperti itu. Di sini disarankan untuk kalian lebih tenang aja dulu, tenang, kalem gitu kan. Istilahnya jangan terburu-buru, mungkin seperti itu, pelan tapi pasti. Nah gitu, lebih ke apa ya, membutuhkan ketenangan di sini lah ya. Di sini dibutuhkan ketenangan karena ada The Moon ini juga ada kesensitifan, mungkin agak emosi, ada emosi di situ dalam mengatakan sesuatu hal, mungkin seperti itu ya. Ini disarankan untuk tenang ya, itu tenang, kalem, itu kalem aja gitu. Itu maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan juga kalau kalian bisa tenang, kan otomatis cara mengambil keputusan juga lebih tepat kan gitu ya, gitu. Dan kemudian di sini ada The Wheel of the Year. Ini
di akhir tahun ini ya, atau 3 bulan ke depan ini kan masih dalam waktu 1 tahun ke depan ya. The Wheel of the Year ini adalah waktu 1 tahun dari sekarang ke depan gitu ya. Dan kalian dapatkan di sini di akhir tahun 2022 mungkin seperti itu untuk keajaiban dan keberuntungan ini, karena ada roda perputaran ya, ada di keberuntungan kalian gitu ya. Itu istilahnya roda berputar, itu ada keberuntungan untuk kalian, keberuntungan atau keajaiban gitu ya, yang mana keberuntungan dan keajaiban ini memang diberikan Tuhan ke kalian gitu ya, seperti itu. Jadi kayak karena keberuntungan dan keajaiban itu kalau nggak campur tangan Tuhan, kalian nggak akan bisa terima itu gitu kan. Itu jadi istilahnya ini lebih ke banyak-banyak bersyukur untuk kalian karena ada energi keberuntungan dan keajaiban di kalian, yang mana mungkin kalian dengan penuh kebaikan, kepedulian ya, kebaikan hati, kepedulian hati di proses karir kalian ini, kalian memberikan itu ya, Tuhan memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang kalian berikan dari kebaikan-kebaikan itu kan gitu ya. Dan balasan yang setimpal ini berupa suatu keberuntungan atau keajaiban di kehidupan kalian dalam roda perputaran di 1 tahun ini ke depan gitu ya. Mungkin akhir tahun ini atau dalam 3 bulan ini masuk ke situ, terutama di segi pentakel, di segi karir ya, ini masuk ke karir. Tapi kalau keberuntungan ini, segi pentakel ini bisa masuk ke karir, keuangan ya, bisnis, usaha atau apapun itu yang berbentuk tentang materi gitu. Dan kemudian di sini tentang cup ya, hubungan asmara atau cinta kalian ini, karena ada yang wedding ya, ada yang menikah ya, ini karena keberuntungan kalian ada di situ gitu ya. Itu, atau mungkin kalian bersamaan mendapatkan karir yang mapan dan kemudian ada pernikahan juga ya. Itu wow gitu hasilnya ya itu. Tapi kalau misalkan kalian ada di sisi satu kemudian yang lainnya gitu ya, itu mungkin dari segi karir kalian seperti ini ya, banyak keberuntungan ya, seperti itu. Mungkin dari karir ada keberuntungan, kemudian kalian ingin adanya keberhasilan di hubungan asmara, bisa juga seperti itu. Yang pasti di sini kalau kalian yang fokus ke hubungan asmara ya ada pernikahan, ke karir ada keberuntungan di situ. Dan di sini juga ada King of Pentacle ya untuk karir. Jadi ya kalian sesuai ekspektasi ini yang kalian dapatkan gitu, dengan keberlimpahan, dengan keberuntungan dan atau keajaiban yang diberikan Tuhan gitu ya. Itu, dan pemikiran kalian juga udah nggak overthinking lagi, lebih ke fokus dalam mencapai tujuan gitu ya. Itu, dan di sini ada Wand. Apa yang ingin kalian realisasikan ini ada satu realisasi atau satu planning yang benar-benar terwujud dalam 1 tahun ini ke depan, atau di akhir tahun 2022 ya, atau dalam 3 bulan ini. Yang pasti ada planning yang bisa terrealisasi di sini ya. Itu. Oke, itu di karir kalian seperti itu. Dan di sini ada King of Pentacle juga ya. Ini mungkin planning di karir kali ya, kalian menginginkan untuk adanya perwujudan ini gitu. King of Pentacle di sini, kalau kalian yang menginginkan untuk karirnya mapan, itu ada ya, bisa kalian di sini di akhir tahun ya, ada karir yang mapan atau ingin adanya peningkatan jabatan, pangkat, kedudukan, posisi, ini kalian dapatkan di sini ya di akhir tahun gitu. Yang pasti ini prosesnya mungkin dalam 3 bulan ke depan itu, atau maksimal 1 tahun ke depan ya dari sekarang gitu ya. Itu apa yang kalian inginkan bisa tercapai di sini gitu ya. Itu dengan King of Pentacle ini di karir kalian, karir yang sudah mapan di sini, kalian ingin adanya kenaikan tadi ya saya sebutkan. Kalau kalian ingin mempunyai usaha atau bisnis sendiri, kalian bisa mempunyai itu ya.
Itu. Kalau misalkan kalian sudah punya usaha atau bisnis sendiri ya ingin adanya peningkatan-peningkatan lagi, ada, cabang lagi, mempunyai bisnis usaha yang lain lagi, mungkin seperti itu ya, kalian bisa mencapai itu, ya di waktu ini gitu. Dan, kalian bisa, berada dalam posisi seorang pemimpin, mungkin kalian menginginkan untuk adanya kedudukan naik menjadi pemimpin, bisa juga ya menjadi raja, ini raja ya, King of Pentacle ini raja, mau menjadi bos mungkin seperti itu ya. Yang pasti ada di antara kalian yang mempunyai adanya peningkatan ini gitu ya, itu. Dan, mungkin dengan King of Pentacle ini, kalian di dalam 1 tahun ini ke depan lebih ke terlihat ke orang banyak ini lebih dilihat bahwa, oh ternyata Leo ini, yang tadinya dipandang, dibicarakan orang yang mungkin nggak mampu seperti itu ya, dirasain orang gitu ya, yang mungkin, istilahnya ada yang bikin sensitif mungkin seperti itu ya. Pada akhirnya kalian tetap berusaha terus, nggak kelihatan usaha kalian, tetapi, secara tiba-tiba kalian dilihat orang banyak itu layaknya seorang raja, ya. Raja keberlimpahan dari segi keuangan di sini karena King of Pentacle ya, itu, layaknya seorang raja, yang penuh dengan keberlimpahan keuangan gitu kan. Kemudian, kelihatan lebih bijaksana ya, lebih apa ya, lebih berkarisma, lebih berwibawa gitu, lebih dipandang masyarakat yang tidak diremehkan lagi, mungkin seperti itu ya. Itu karena keberadaan kalian sebagai King of Pentacle ini gitu kan. Itu, dan kemudian di komunikasi pun juga kalian lebih smart ya, lebih, pinter gitu ya. Pinternya di sini pinter dengan kebaikan karena ada the moon ya. Lebih, memberikan komunikasi yang smart dan dengan kebaik hati kalian. Itu, wow, gitu ya. Untuk, kalian Leo di sini. Karena Leo juga lion, raja hutan ya. Ini mungkin kalian lewati dengan kesabaran, untuk mencapai proses ini. Tetapi kalian, dengan kesabaran kalian yang nggak terlihat itu, justru, lebih, pada akhirnya mendapatkan hasil yang lebih kuat gitu ya. Dengan kesabaran lebih mendapatkan kekuatan dan posisi kalian yang orang lain tidak tahu mungkin seperti itu, pada akhirnya langsung melihat kalian nih sebagai King of Pentacle gitu ya, itu. Dan, karena kalian juga orang yang tenang ya. Lion, singa itu kan hewan yang tenang ya, hewan yang tenang, yang kalem, jalannya pelan gitu kan. Itu, percaya diri kan, mandiri, tidak banyak tingkah kan gitu ya. Tapi kalau diserang dia akan menyerang lebih ganas kan gitu ya. Seperti itu. Jadi, lion tuh seperti itu. Jadi istilahnya kuat dengan sendirinya ya. Karena lion itu sendiri pun berani gitu kan, itu. Jadi, kalian diam sendiri tetapi penuh dengan keyakinan, keberanian dan kesabaran. Itu modal kalian gitu ya. Pada akhirnya kalian menjadi raja hutan gitu. Raja di kehidupan, di lingkungan kalian sendiri gitu ya. Seperti itu. Itu hasilnya, raja ya. Oke, energi untuk 3 bulan ke depan ini atau, surprise atau kejutan di akhir tahun 2022, posisi kalian karena memang kalian raja ya tetap menjadi raja gitu, nggak akan turun gitu kan, seperti itu ya. Mungkin lebih ada peningkatan-peningkatan lagi di situ gitu kan, itu. Kalau kalian yang posisinya belum menjadi raja ya otomatis akan menjadi raja kau Leo itu. Karirnya seperti itu. Kemudian di segi keuangan ini ada Skype. Skype ini apa namanya? Ini parang ya. Ini mungkin ada keuangan yang sudah
istilahnya ada gaji yang dipotong mungkin seperti itu ya, atau ada keuangan yang berkurang mungkin seperti itu ya. Tetapi, karena ini ada, gandum ya, yang dipotong ini gandum, tapi gandum ini masih istilahnya, masih cuman kepotong aja, jadi masih ada di kalian. Nah, kalian masih punyalah untuk keuangan di sini ya, masih cukup lah ya, meskipun meskipun dikurangi atau dipotong untuk keperluan kalian, tetapi kalian masih ngerasa cukup di sini ya, seperti itu. Dan, kemudian di sini ada the tree, ini, eee, ada keuangan yang dipakai untuk kalian untuk berbuat baik mungkin ya, untuk bersedekah, membantu orang lain ya, menolong orang lain, yang pasti, keluar untuk membantu atau menolong ke orang lain atau bermanfaat ke orang lain ya. Kalian, mengeluarkan keuangan itu, untuk kebaikan-kebaikan kalian. Jadi, di sini dengan keuangan yang kalian gunakan seperti itu malah justru memudahkan kalian untuk, semua proses kehidupan kalian ya, karena ini sisi spiritualitas ya. Jadi, apapun permasalahan kalian ini lebih dimudahkan sama Tuhan, karena kalian berbuat baik dengan materi kalian gitu ya, dengan bersedekah itu, gitu. Dan lebih kuat jiwa kalian, lebih kuat spiritualitas kalian, ya lebih kuat iman, keyakinan kalian, agama kalian lebih kuat di sini. Dengan sisi spiritualitas ini, kayak seperti kalian ini bersedekah, membantu orang lain ini lebih ke ikhlas, legowo, karena memang itu, yang diamanahkan Tuhan ke kalian kan gitu ya, untuk berbagi ke orang yang membutuhkan. Itu justru lebih spiritualitasnya lebih tinggi, lebih tambah lagi, lebih kuat lagi, jiwa kalian lebih kuat lagi gitu. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada penyesalan, kenapa harus keluar, kenapa, pertanyaan itu nggak ada di situ. Tapi kalian lebih ke ikhlas memberikan karena memang itu amanah yang diberikan ke kalian untuk menyalurkan atau mengalirkan rezeki dari Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan itu. Dan kalian lebih kuat di sini. Dari sisi spiritualitas kalian, dari, permasalahan kalian selalu ada jalan keluarnya gitu ya, dimudahkan semuanya. Dan ada pelangi juga kan ya di sini, lebih ke kalian lebih ke tenang dengan memberikan materi itu ke orang lain gitu ya, bersedekah, berbagi itu. Lebih ada rasa tenang, indah, aman, nyaman di energi kalian gitu. Lebih terlihat indah juga gitu. Lebih terlihat indah, tenang, aman, nyaman, kalem gitu ya, seperti itu ya. Itu dan lebih ke rendah hati kalian. Meskipun kalian, punya banyak materi tapi lebih ke rendah hati di sini ya, itu. Itu, keuangan dikeluarkan untuk kebaikan ke orang lain, tetapi di sini mungkin dengan keuangan yang kalian keluarkan ini justru lebih Tuhan memberikan yang lebih lagi gitu kan. Kayak apa ya, kayak Tuhan ini berbicara layaknya manusia ini kayak seperti, oke, kalian, saya berikan keuangan ini, saya uji dengan keberlimpahan keuangan ini untuk kalian, ini untuk apa gitu. Nah dan, karena kalian ini spiritualitas tinggi ya otomatis materi yang ada di kalian, itu kalian gunakan untuk berbagi ke orang lain, justru kalian akan mendapatkan dari Tuhan ini lebih banyak gitu, agar dialirkan terus gitu ya, seperti itu. Jadi lebih, keuangan yang kalian keluarkan, kalian lebih ke mendapatkan keuangan yang lebih dari Tuhan gitu ya, itu. Itu sih untuk keuangannya di segi the three ini, kalian dapatkan, dengan cara itu, dengan kebaikan kalian ya. Dan kemudian di sini ada bukit, ini ada, kejutan, di segi keuangan ya, mungkin berbentuk, kado, hadiah, atau apapun itu, kemudian kalian cairkan menjadi keuangan, bisa juga seperti itu. Atau mungkin ada keuangan yang kalian tidak tahu sama sekali dari mana datangnya gitu ya. Itu kayak mungkin ada yang transfer salah kirim mungkin ya,
Itu bisa juga seperti itu ya, transfer salah kirim, nomor rekening tiba-tiba masuk ke kalian gitu, kalian nggak tahu itu rezeki kalian, ya bisa juga seperti itu gitu. Yang pasti mungkin ada kejutan-kejutan yang lain yang keuangan datang ke kalian yang tidak diduga sama sekali di kalian gitu ya, itu. Dari manapun itu ya, karena berbeda-beda energi gitu kan, dari kejutan, eee, mungkin, dari hadiah atau kado ya, berbentuk hadiah atau kado, tetapi ternyata dalamnya uang, bisa juga ya. Atau hadiah atau kado kemudian, apa namanya, ditukar dengan uang, bisa juga ya, itu. Yang pasti di sini ada kejutan di keuangan untuk kalian di akhir tahun 2022 ya, seperti itu. Kemudian di sini ada The Clover. Ini dari, keuangan yang datang ini dari orang yang kalian cintai ya, atau orang yang mencintai kalian ini. Ini ada hubungannya dengan cinta nih ya, keuangan datang di kalian di Clover ini. Dan ini, mungkin seseorang yang kalian cintai dan, dia juga mencintai kalian, kalian sama-sama memberikan energi, ada keberuntungan, keajaiban di situ di segi hubungan asmara, bisa juga ya, itu. Jadi keberuntungan dan keajaiban ini berbentuk uang itu gitu kan, datang ke kalian. Mungkin ini dari pasangan kalian, mungkin bisa juga seperti itu, yang kalian cinta gitu ya, itu. Atau orang yang mencintai kalian, dari siapapun ya, yang mencintai itu kan kadang ada yang dari putra-putrinya gitu kan, dari keluarganya, dari temennya, dari siapapun yang mempunyai energi cinta di sini gitu ya, atau dari pasangan gitu kan, itu. Jadi keuangan berasal dari situ, dan ini memang kayak misalkan kalian mencintai seseorang atau seseorang mencintai kalian ini ya, keuangan datang dari situ karena memang Tuhan mendatangkan seseorang ini ke Leo ini ya untuk, apa ya, memberikan keuangan itu ke Leo karena Leo sudah berbuat baik ke dianya, mungkin seperti itu ya. Itu yang pasti, atau mungkin, dia sudah ngerasa ada keberuntungan, keajaiban karena mempunyai hubungan dengan Leo yang penuh cinta, bisa juga ya, dan, dia bisa memberikan masukan di segi keuangan, bisa juga seperti itu. Kalian sesuaikan aja dengan energi The Clover ini ya. Yang pasti, keuangan berasal dari orang yang kalian cintai atau kalian sayangi di sini ya, seperti itu. Dan ini, dia didatangkan ke Leo ya karena utusan Tuhan gitu kan, karena campur tangan Tuhan di sini. Istilahnya, di sini lebih ke, oke, Leo membutuhkan ini nih. Aku datangkan seseorang ini yang cinta sama Leo dengan cara ini, mungkin seperti itu ya. Dan pada akhirnya dengan energi wedding di hubungan asmara, energinya bagus, ya otomatis kalian sama-sama cinta. Ada keberuntungan di situ yang mungkin berbentuk keuangan yang berlimpah di kalian, bisa juga seperti itu kan. Ada penambahan keuangan di situ ya. Kemudian di sini ada The Fish ya. Oke, tadi sudah saya sebut keberlimpahan. Jadi ada keberlimpahan di Leo di sini di akhir tahun 2022 ya, atau dalam 3 bulan ke depan ini, Oktober, November, Desember ya. Itu waktunya kalian sesuaikan aja di sini. Yang pasti ada keberlimpahan ya, ada materi yang masuk ke kalian lebih banyak daripada biasanya gitu kan. Yang pasti berlimpah lah, kalian ngerasa ada keberlimpahan di segi keuangan di situ gitu ya, itu. Dan, keberlimpahan itu kalian sesuaikan aja dari mananya gitu ya. Yang pasti ada keberlimpahan di segi keuangan karena, kalian orang yang baik gitu ya kalau saya lihatnya di sini. Dengan energi The Fish ini mungkin dari Pisces ya, ikan itu kan Pisces ya. Kalau saya sebutkan zodiak maksudnya seperti itu ya. Dan di sini di segi keberlimpahan ini mungkin bentuk
kalian mempunyai usaha ikan mungkin ya, seperti itu, atau berhubungan dengan Pisces, atau dari orang yang memberikan energi ketenangan tadi ya, seperti itu untuk ya. Atau mungkin karena kalian orang yang Leo itu kan dari perasaan juga lembut ya, baik gitu kan, sabar, apa namanya, indah gitu kan. Tapi ikan ini juga kadang kayak, ikan itu kan nggak bisa ngelawan ya, tetapi dimanfaatkan kan gitu ya. Itu jadi kayak apa ya istilahnya, mungkin dari kalian yang pernah dimanfaatkan orang lain ya, kemudian datang seseorang yang mencintai kalian dengan sepenuhnya. Itu cara Tuhan mengembalikan keuangan yang dimanfaatkan orang lain terdahulu, kemudian didatangkan orang yang mencintai kalian, dan keberlimpahan berasal dari situ. Bisa juga seperti itu ya. Itu karena kalian memberikan kelembutan hati juga di sini ya. Itu dari kebaikan kalian lah, dari secara energi di keuangan kalian pasti ada keberlimpahan di Leo di akhir tahun 2022 ya, seperti itu. Itu dari per kartunya. Kita lihat energi secara keseluruhan di sini. Kalau saya lihatnya keuangan ini berkurang karena kalian menggunakan untuk kebermanfaatan ke banyak orang ya. Kemudian dengan energi ikhlas, tulus ikhlas kalian mendapatkan kejutan-kejutan di sini dari keuangan gitu ya. Didatangkan keuangan yang tidak diduga sama sekali gitu kan untuk kalian, dan mungkin dengan cara atau dengan kebaikan kalian ini Tuhan memberikan balasan lagi ya, dengan kalian dimudahkan dalam hubungan asmara, mungkin seperti itu ya. Kalian banyak bersedekah, itu banyak manfaatnya loh ya. Itu mungkin yang kalian dulunya di hubungan asmara sering gagal atau belum pernah menikah gitu ya, pada akhirnya dengan kalian banyak bersedekah, banyak berbagi ke orang yang membutuhkan, itu kalian didatangkanlah jodoh kalian ya, didatangkanlah orang yang benar-benar mencintai kalian, menjadi kalian mempunyai hubungan pernikahan. Dengan seperti itu Tuhan memberikan jalan di situ gitu kan, bisa juga. Yang pasti di sini dengan kebaikan kalian di materi ini, dengan bersedekah, bermanfaat ke orang lain, membutuhkan gitu di keuangan kalian, ini lebih kalian mendapatkan balasan dengan banyaknya kejutan, hadiah, kado, hubungan asmara yang penuh dengan keberuntungan dan keajaiban gitu ya, saling cinta, saling sayang, dan otomatis banyak keberlimpahan lagi dan lagi. Tuh ya, itu energinya di keuangan kalian di akhir Desember 2022 ya. Itu secara keseluruhan energi, dan tadi secara per kartnya gitu ya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini, meskipun diulang-ulang, tetapi ini istilahnya agar kalian lebih ke mendapatkan keuangan itu dari mana sih aslinya, nah gitu ya. Itu oke. Itu surprise-nya ya, atau kejutan yang didapatkan Leo di akhir tahun, seperti itu di hubungan asmara, karir, dan keuangan kalian ya. Afirmasikan aja, aminkan aja agar menjadi nyata kalau kalian menginginkan energi ini gitu ya. Saya rasa cukup Leo, kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.